WA diskusi Takalar alias Diska. Kerjasama dengan Warkop Umbo alun-alun, kita hari ini menggelar satu seri pertama acara diskusi alun-alun. Diskusi hari ini bukan untuk menetapkan, bukan untuk menyepakati nama calon PJ. Teman-teman ini semua yang hadir saya adalah kelompok-kelompok kritis. Siapapun yang terpilih jadi penjabat bupati tidak menghalangi kerja-kerja LSM, kerja-kerja wartawan, kerja-kerja ASN dan seterusnya. Hari ini kita ingin membangun diskursus bahwa sosok seperti apa yang dibutuhkan kita ini orang Takalar untuk menjabat sebagai penjabat bupati Takalar. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya, saya sambungkan Mas Didi. Kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Dr. Nawir. Kami berharap karena dokter bisa memaparkan ke kita yang hadir ini tentang bagaimana sosok kriteria yang pas untuk menjadi penjabat Bupati Takalar atau seputar mengenai hal tersebut. Saya silakan. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya karena tidak berkesempatan hadir secara fisik, dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh khalayak dan peserta yang hadir. Pertama, kandidasi penjabat Bupati Takalar ini, karena ini adalah daerah pertama di Sulawesi Selatan dari sejumlah 272 provinsi dan kabupaten kota yang berakhir masa jabatannya, maka ada dua hal yang perlu kita lihat gitu ya. Yang pertama dari aspek teknokratis gitu ya, dan yang kedua adalah dari aspek demokratis. Punya netralitas ya, tidak terkooptasi dan diintervensi oleh baik dari partai politik maupun ya dari politisi yang ada pada level yang lebih tinggi. Kata-kata Haji Syaur Rahman Denopo. Terima kasih moderator. Pertanyaan sebenarnya adalah kenapa kita peduli terhadap penjabat ini? Setidak-tidaknya ada 3 alasan kita kenapa pejabat bupati ini wajib kita bicarakan. Yang pertama adalah karena masa jabatannya yang terlalu lama. Takalar ini kalau pejabat bupatinya tidak terganti, maka kemungkinan dia akan menjabat sekitar 26 bulan, hampir 800 hari, karena ditetapkan di 22 Desember dan pelantikan bupati itu paling cepat di Februari atau Maret 2025. 2 tahun menjabat berarti dia mengelola kurang lebih 2.000 miliar uang Takalar. Kalau kita membandingkan dengan APBD di zamannya Pak Almarhum Ibrahim Rewa, itu hanya 400 miliar. Semua orang punya kepentingan, ya, kepentingan yang sama. Tentu bagi teman-teman ASN misalnya, tentu mencari pejabat bupati yang berteman dengan dia, itu wajar. Bagi teman-teman yang kontraktor, tentu ingin merubah keadaan ini. Untuk bupati ini ada 3 sumber pengusulannya. Ada dari Kemendagri, ada dari gubernur, ada dari DPR. Dari gubernur tentu akan mengusulkan pejabat-pejabat yang ada di tingkat provinsi. Kalau di Kemendagri tentu mengusulkan pejabat-pejabat yang ada di tingkat pusat. Pertanyaannya ini DPR kabupaten. Untuk mengusulkan 3 nama ini tentu memperhitungkan syarat menjadi kepala daerah definitif. Itu ada kata-kata mengenal dan dikenal daerahnya. Masukan kepada fraksi-fraksi di DPR, tokoh-tokoh mana yang layak untuk menjadi pejabat. Kita ini sudah terpuruk, kemudian dapat lagi PJ yang hanya datang tidak untuk memperbaiki. Tentu persyaratan sesuai regulasi terbaru adalah dia adalah pejabat pertama eselon 2. Kadis boleh, mungkin ada orang Takalar jadi kadis di daerah lain, di provinsi lain, dorong ke fraksi-fraksi di dewan untuk diusulkan. Saya buka sesi diskusi dari para peserta. Kita bermain di hal-hal strategis. Saya tidak ingin kemarau panjang ini bisa bertahan lebih lama lagi. Yang enak terlalu enak,
tidak enak ya sabar-sabar. Jadi yang pertama adalah dari pemuda pasti kita mencari orang yang muda juga. Karena mengapa? Orang-orang yang muda pasti cara berpikirnya lebih energik. PJ tersebut untuk mengakomodir semua pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Takalar. Itu harapan kami. Memang kita perlu ada kepedulian. Dan dari PJ ini kita berharap untuk betul memahami kondisi Takalar yang sesungguhnya. Bagaimana melihat kondisi Takalar hari ini? Tidak ada masalah atau ada masalah? Kita jujur, apa yang kita bisa lihat? Apa prestasi? Apa yang bisa dirasakan oleh rakyat hari ini? Tatanan pemerintahan seperti apa? Bagaimana pertumbuhan ekonomi Takalar? Kira-kira tinggal 3 bulan kalau tidak salah ini bupati kita yang tercinta ini akan berakhir. Yang nampak dari Galesong. Jadi tadi teman-teman sudah menyampaikan harapan dan untuk PJ Bupati Takalar ke depan. Kebetulan saya berada di Galesong. Apa yang dikatakan Sekretaris Nasdem ini betul, bahwa kita merasa kemarau. Tapi harapan kita dengan adanya PJ ini bisa seperti hujan sehari ini bisa menghapus kemarau selama ini, kemarau panjang selama ini. Kalau ketua DPR dihadirkan, baru kita berdiskusi. Persoalan PJ Bupati ini tentu yang kita ingin ajukan adalah beberapa kriteria. Yang pertama adalah tentang bagaimana PJ Bupati itu punya intelektualitas, integritas. Dia harus punya kepedulian, dia harus punya komitmen terhadap pemerintahan yang ada di Takalar, baik dari segi bagaimana menata pemerintahan yang ada maupun bagaimana menelurkan konsep-konsep pembangunan untuk 2 tahun ke depan. Isi tas, tentu tasnya juga harus berisi supaya ketika menjadi PJ dia tidak terlalu mementingkan bagaimana mengisi tasnya. Kalau dulu namanya tas amarah, ya, jangan tas amarah yang dibawa ke sini, harus berisi memang isi tas. Ketawa-ketawa di orang di sana. DPR juga tidak satu kata yang 30 ini. Seperti main sembunyi-sembunyi, apa kan namanya? Cok-cok. Kamatongi kalau bahasa Makassar kamatongi tau asik kuna penugap padu tagala kak. Berarti offside kak. Kata layak yang ada di tema. Seperti apa kata layak itu? Mungkin bisa kita ulas di sini ukurannya. Seperti apa layak itu? Siapa layak PJ Bupati Takalar? Tentunya yang utama itu orang Takalar sendiri. Yang kedua, pernah turut serta ikut dalam program pembangunan Takalar untuk menjaga harmonisasi antara kabupaten, provinsi, dan di tingkat pusat. Jadi dari Takalar siapa yang masuk secara persyaratan, ada yang dari provinsi juga kita ambil, ada yang dari kementerian. Jadi kalau bisa Takalar mengusulkan 3 itu dari 3 komponen ini. Dari Dr. Nawir harus ada demokratisasi dalam. Berarti ada calon yang masuk ke DPR kemudian dipilih. Surahman itu menyampaikan harus orang Takalar. Saya hanya ingin mempersempit bahwa DPR kita harus mencalonkan putranya sendiri. Artinya pejabat yang ada, karena itu mengikat aturannya memang bisa. Kenapa harus memilih dari gubernur yang berkarir di gubernur, memilih berkarir personal, kalau sementara di sini juga boleh kita calonkan. Saya ingin pertegas begitu. Jadi yang harus kita kawal di DPR akhirnya harus kita kawal. DPR harus mencalonkan putra Takalar sendiri yang berkarir di Takalar. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Karena eselon 2 juga persyarat.
Kami ini sebenarnya mewakili anak petani. Mendengar diskusi yang lalu siapa lagi ini, PJ Bupati sangat menarik buat kami. Buat kami, karena Mangkasar agak baji-baji atau marahingan, kodi-kodi lebih jatah, PJ lebih jatah. Jadi yang kami harapkan nanti PJ Bupati Takalar ada berapa hal yang mengerti Takalar, yang membangun Takalar dan bagus bagi-baginya. Ya itu saja. Karena sampai hanya dia sendiri. Itu juga jujur kami katakan. Jadi sekali lagi kami masih menginginkan putra Takalar siapapun dia yang bisa mengerti kami, yang pintar bagi-bagi dengan kami. Allahu Akbar. PJ Bupati yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri itu sudah berasal dari 3 sumber. Di data yang ada dari 36 yang sudah ditetapkan itu seimbang antara yang ditetapkan dari gubernur, dari Kementerian Dalam Negeri, dan dari pejabat itu sendiri. Untuk seri selanjutnya, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat. DPR mengusul 3 nama, menetapkan 3 nama. 3 nama itu akan kita undang ke sini untuk kita bedah dia punya rencana jika terpilih.